Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang menjalankan bisnis bidang jasa dan perdagangan. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang perjalanan dalam membangun bisnis. Kakaknya mohon perkenalan diri dulu Kak, dari mulai nama dan usaha apa yang dijalankan oleh Kakak dan berapa lama. Oke, perkenalkan nama saya Rahma. Saya usaha di bidang pesop atau perdagangan sudah kurang lebih 3,5 tahun jalan ini, Kak. Terus gimana sih Kakak Kak Rahma nih menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam saat memimpin bisnis? Oke, yang pertama saya menerapkan kepemimpinan semua karyawan saya harus jujur nih, Kak. Jujur itu utama. Terus yang kedua, yang penting untuk pelayanan ke konsumen itu harus baik. Kalau untuk yang ketiga, saya kewajiban untuk kebersihan dan kerapian aja, Kak. Yang penting pokoknya jujur, sama ramah tamah, sopan santun sama user sama pelanggan kita. Terus kalau ada konflik nih di tim atau mitra bisnis Kakak, gimana sih cara Kakak tuh ngatasinya tuh gimana? Terus dan strateginya tuh yang biasanya Kakak lakuin tuh gimana? Kalau untuk untuk tim saya biasanya saya panggil semuanya nih, Kak. Saya panggil semuanya, saya tanya per satu-satu, terus saya menganalisa semuanya tuh masalahnya tuh di apa sih, Kak. Contoh cuma masalah sepele atau masalah apapun yang bisa diselesaikan, biasanya saya selesaikan. Tapi kalau untuk masalah kayak mitra bisnis dan lain-lain itu mau nggak mau itu kita yang harus datang ke perusahaannya atau suppliernya itu, Kak. Kita harus berbincang lagi karena itu kan nanti jatuhnya ke pengiriman barang, Kak. Gitu. Terus selanjutnya tuh untuk memastikan koordinasi yang lancar dalam tim tuh gimana sih caranya supaya semua orang tuh bekerjasama dalam tujuan fokus bisnis yang sudah ditetapkan? Oke, kalau dalam suatu usaha saya membuat suatu grup WA, Kak. Jadi sesama karyawan tuh saling komunikasi antara jadwal piket atau apapun yang ada permasalahan kayak harian kan mesti ada masalah nih, Kak. Iya. Jadi mau nggak mau mereka harus apapun dikasih share ke grup WA itu. Jadi ada grup emang khusus buat karyawan. Biar transparan. Biar transparansi kayak gitu. Jadi saya tahu ada apa-apa di pesop pun, tapi nggak harus saya datang tuh stok barang dan lain-lain itu saya tahu gitu loh, Kak. Nah, Terus biasanya nih Kakak tuh laporan untuk memantau atau melaporkan kinerja karyawan tuh gimana sih, bentuknya seperti apa? Oke, kalau untuk pendapatan harian, laporan pendapatan keuangan harian biasanya saya pakai cara pembukuan manual. Jadi setiap ada yang beli ditulis terus nanti pergantian sesama karyawan nanti mereka laporan via WA yang grup tadi loh, Kak. Terus nanti kalau untuk keuangan besar nih kayak pembukuan akhir nanti biasanya semua karyawan kita kumpulin nih, Kak. Jadi mereka ngitung semua barang pendapatan berapa dan minimal biasanya ada minus, Kak, karena karyawan kadang sering lupa. Ini input apa sih kok lupa. Dia ada uang plus uang minus tuh mesti nanti ketemunya di situ gitu Ya. Selanjutnya lewat apa sih yang Kak Rahma berikan kepada karyawan dan gimana itu tuh bisa bikin karyawan tuh meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka? Oke, kalau untuk karyawan biasanya nih, Kak, kalau untuk paling sekali 2 kali 1 minggu biasanya saya beliin mereka makanan, jajan atau apapun itu pasti ini. Berhubung mereka tuh jadwalnya berbeda, jadi saya biasanya ngasihnya nggak semuanya. Tapi kalau untuk karyawan bagus nih, kayak mereka rajin, terus mereka bagus banget penataan semuanya, biasa nanti saya reward dikasih per gaji bulanan saya tambahin, tapi saya tulis keterangan bonus tambahan gitu. Tapi nanti itu pun saya sampaikan ke karyawan lain. Ini loh contoh Mbak Yasmin dapat gaji segini gitu, karena apa? Karena dia rajin dan lain-lain. Jadi mereka pun biar bermotivasi, oh aku juga harus seperti itu kayak Yasmin kayak gitu. Jadi mereka sama-sama gimana caranya dapat bonus itu. Terus misal kalau ada karyawan melakukan kesalahan nih, Kakak tuh gimana sih caranya biar punishment terhadap kinerja kayak gitu? Oke, kalau untuk kesalahan sepele kayak salah input atau salah apa, saya membiarkan mereka untuk menyelesaikan sendiri, Kak, internal bertiga gitu.
tapi tetap saya pantau, jadi saya tanya udah selesai belum masalahnya. Nanti kalau belum selesai mereka biasanya bicara ke saya, Kak, tentang solusi, Mbak ini caranya gimana kok belum ini ya. Nanti baru saya turun tangan. Tapi kalau selama masalah itu masih bisa diselesaikan bertiga sama mereka, biasanya saya cukup mantau aja. Jadi cuman sudah selesai ya sudah, jadi nggak saya perpanjang lagi. Terus selanjutnya nih, untuk menciptakan visi dan misi yang bisa menginspirasi karyawan, gimana sih caranya Kak Rahma tuh supaya tim tuh bisa kerja bareng dan sama-sama fokus untuk mencapai tujuan bisnis? Oke, kalau untuk visi misi saya, yang penting satu, Kak, komunikasi. Komunikasi antar karyawan itu penting banget, dan pelayanan yang baik ke karyawan, ke konsumen. Karena semakin mereka komunikasi baik sama karyawan, nanti mereka konsumen tuh bakalan bilang ke temennya di sana pelayanan baik, jadi nanti omsetnya semakin naik. Yang penting pelayanan aja sih, Kak, yang saya terapkan paling bagus, paling tinggi itu utama yang pelayanan itu. Oke, pelajaran terbesar apa sih yang Kakak dari kegagalan dalam bisnis itu, dan gimana pengalaman itu mempengaruhi cara Kakak memimpin tim? Oke, kalau untuk kegagalan terbesar nih, Kak, selama 3,5 tahun ini alhamdulillah belum sampai terjadi. Tapi sebelum terjadi itu biasanya saya tuh suka survei ke pelosok-pelosok sebelah atau satu kota. Jadi saya tahu nih, di sana tuh kayak gini-gini, di sana tuh ada ini. Jadi sebelum mencapai kegagalan tuh biasanya saya sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Kayak kenaikan harga, pajak tuh biasanya saya komunikasi sama karyawan saya, dan karyawan saya nanti menyampaikan ke konsumen. Jadi biar konsumen tuh nggak kaget, Kak, tiba-tiba kenaikan harga. Jadi sebelum itu tuh saya sudah mengantisipasi dengan beberapa cara, entah itu saya mengantisipasi dengan pengantaran barang ke konsumen atau dengan apapun, yang penting saya ada target per bulan gitu loh, Kak. Jadi jangan sampai saya jatuh dulu gitu. Jadi Kakak kayak pergi survei? Iya, saya masih survei, dan saya suka kadang ngobrol sama sesama pengusaha pesok juga. Kayak gitu sih, Kak. Untuk mahasiswa nih yang ingin mulai bisnis, saran apa sih yang Kakak punya untuk khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Jangan males, mau berusaha, mau mencoba hal-hal baru. Jadi jangan terpaku sama sesuatu yang Kakak kuasai. Kakak boleh kok mencoba sesuatu yang enggak Kakak kuasain. Jadi mencoba semuanya wajib dicoba, Kak. Jangan takut gagal, jangan takut rugi, karena semua usaha itu pasti ada ruginya. Sekian, terima kasih banyak ya, Kak, sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat berharga. Nah, semoga apa yang telah dibagikan oleh Kak Rahma ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Semoga sukses terus ya, Kak, untuk bisnisnya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.